terpercaya. Selamat pagi saudara, kami menjumpai Anda kembali dalam program Sapa Sulsel bersama saya Linda Yurawan. Nah, sebelum kami memulai perbincangan kita pada hari ini, mewakili seluruh tim Sapa Sulsel dan Kompas TV Makassar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk Anda pemirsa setia Sapa Sulsel, sehingga program acara ini telah dinobatkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan sebagai pemenang kategori program talk show televisi terbaik di ajang KPID Award 2023, sebuah kategori yang juga telah kami menangkan pada tahun 2021 lalu. Dukung kami agar dapat terus memberikan yang terbaik bagi Anda, para pemirsa Kompas TV Makassar. Baik, langsung saja kalau gitu kita mulai Sapa Sulsel kita hari ini, saudara. Hujan telah turun di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar. Hujan perdana yang turun setelah beberapa bulan ini disambut gembira oleh masyarakat karena kondisi musim kemarau yang menyebabkan kekeringan dan juga cuaca panas yang berkepanjangan. Lantas apakah saat ini telah masuk musim hujan atau belum? Untuk menjawabnya kami hadirkan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar, Bapak Hanafi Hamzah selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Makassar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa baik sekali. Ini pasti banyak pertanyaan nih, Pak, yang masuk ke BMKG ya soal masalah Tapi ini. sebelumnya saya sampaikan selamat atas Kompas TV yang telah menerima penghargaan dari KPID. Iya, terima kasih Mudah-mudahan banyak, prestasi Pak. bisa dipertahankan, bahkan bisa lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Terima kasih, Pak, sudah mendukung kami dan Ya. juga semoga informasi-informasi yang kita sebarkan bisa memberikan manfaat, Pak, ya, untuk banyak orang. Nah, Pak, tadi saya sudah singgung sedikit di awal, beberapa hari belakangan ini sudah ada hujan yang turun di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar. Pasti banyak pertanyaan nih, Pak, yang masuk ke BMKG. Ini udah masuk musim hujan belum sih, Pak? Silakan, Pak. Oke, jadi kita alhamdulillah ya, 2 hari terakhir ini hujan sudah terjadi di wilayah kita walaupun kategori masih ringan ya. 11 mm itu kategori masih ringan. Kategori ya. masih ringan, Pak. Jadi kita berharap ke depannya itu hujan secara kontinu bisa turun di wilayah kita. Nah, untuk mengatakan apakah musim hujan ini sudah masuk ya. Jadi prediksi kami dari awal sudah kami sampaikan, dari berbagai media sudah kami sampaikan bahwa untuk musim hujannya sendiri itu baru masuk nanti pertengahan November ya. Jadi tanggal 11 hingga tanggal 20 namanya dasarian. Dasarian 2 November kita perkirakan. Tetapi sebagai langkah awal, sebagai apa yang mungkin biasa terjadi adalah adaptasi dari musim kemarau ke musim hujan. Ini yang biasa kita sebut dengan transisi. Jadi sekarang dari periode akhir Oktober sampai awal November kita masih transisi. Walaupun hujan itu sudah turun ya, tapi kemungkinan belum mencapai kriteria, yaitu sebuah kondisi dikatakan musim hujan apabila jumlah curah hujan dalam satu dasarian atau 10 hari itu jumlahnya melebihi 50 mm. Kemudian diikuti oleh dasarian-dasarian selanjutnya dengan jumlah yang sama seperti itu. Oke, jadi memang saat ini kita bisa dikatakan transisi Pak ya. Kira-kira berapa lama transisi ini Pak berlangsung? Paling 1 bulan ya. 1 bulan. Ya, karena sekarang kan tanggal 24 kemarin terjadi hujan. Jadi mulai musim hujannya kita perkirakan ya sekitar tanggal-tanggal 11 hingga tanggal 20-an juga pada bulan depan, bulan November. Bulan November. Tapi mengenai hujan yang terjadi, ini sekarang sudah harus kita syukuri ya. Betul. Karena sudah lama sekali kita berharap dengan cuaca panas, dengan kering kerontan dan sebagainya. Kemudian aktivitas kita juga terganggu. Betul sekali, Malam Pak. kita juga tidak tidur, bisa tidak nyenyak, mati lampu dan sebagainya.
sebagainya, air juga macet, seperti itu. betul. Dengan adanya hujan yang pertama terjadi ini, setelah lebih 100 hari tidak ada hujan sama sekali, kita harapkan bisa menjadi pembuka bagi hujan-hujan selanjutnya. Luar biasa Iya. sekali, itu harapan semua Oke, kita orang harapan seperti begitu, itu ya Pak ya. ya. Pak, kalau sekarang kalau gitu sudah masuk masa transisi, tadi sempat disinggung juga oleh Bapak bahwa 100 hari sebelumnya tidak ada hujan sama sekali, kemarau panjang. Apakah situasi ini pernah terjadi sebelumnya di wilayah Sulawesi Selatan atau seperti apa Pak? Ya, jadi pernah terjadi tahun 97, tahun 2015, kondisi El Nino yang cukup parah itu terjadi pada tahun-tahun tersebut. Dan mungkin sekarang menjadi perhatian yang sangat besar dari masyarakat kita karena mendekati namanya tahun pemilu, ya. Iya, Ya, betul seperti sekali. itu. Jadi lebih menjadi perhatian dibandingkan periode-periode sebelumnya. Iya. Padahal tahun 2015 parah juga. Parah juga, 97 juga sangat parah itu. Jadi periode El Nino ini merupakan suatu siklus yang memang harus terjadi di permukaan bumi kita dan memang dampaknya ke wilayah Indonesia itu cukup kuat. Oke, nah mungkin buat dari tadi Bapak menyinggung masalah El Nino Pak ya. Buat para pemirsa yang menonton mungkin yang belum paham, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai masalah ini? Jadi El Nino itu dari bahasa Spanyol Iya. ya. Pertama El Nino itu artinya adalah bocah laki-laki. Nah, kebalikannya La Nina bocah perempuan. Oke. Ini sebetulnya terjadi pertama kali fenomena ini teramati di benua Amerika ya. Tahun 1800-an sudah mereka amati ada fenomena yang terjadi. Tapi kita sendiri kan nanti tahun 90-an baru Iya. mungkin populer istilah tersebut. Jadi El Nino ini kondisi yang terjadi di Pasifik Ekuator. Pasifik Ekuator itu adalah daerah ekuator yang ada di Pasifik ya. Ini kita bagi beberapa wilayah. Nino 1, Nino 2 itu di pantai barat Amerika Selatan. Iya. Kemudian Nino 3 maju ke sebelah barat, Nino 34 di pertengahan daripada Pasifik Ekuator itu, kemudian Nino 4 di sekitar sebelah timur Papua. Nah, apa yang terjadi pada daerah Nino yang kita amati ini adalah terjadinya anomali. Anomali di mana suhu itu lebih panas dibandingkan rata-ratanya. Oke. Jadi Nino 34 sampai Nino 12 itu panas ya. Jadi sekarang kita deteksi panasnya lebih dari 1 derajat. Lebih 1 derajat. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Jadi dampak dari panas tersebut menyebabkan daerah di mana Nino 34 ke arah timur itu adalah daerah pertumbuhan awan-awan hujan yang sangat efektif. Akibatnya seharusnya wilayah kita juga ke bagian hujan terserap ke arah sana. Oke. Lari ke sana semua. Ya, jadi ini yang terjadi selama hampir 100 hari. Impactnya ke wilayah kita tidak ada hujan untuk wilayah Makassar. Baik, jadi itu adalah tadi penjelasan singkat Pak ya, Ya. terkait dengan El Nino tadi. Nah Pak, kalau tadi juga kita sudah singgung sedikit mengenai sudah ada hujan perdana setelah 100 hari, kemudian sudah ada hujan. Nah, titik-titik di mana aja nih Pak di Sulawesi Selatan yang sudah menikmati hujan perdana? Namun kita jeda sejenak dulu Pak. Nanti kita lanjutkan percakapan kita. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati.
Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bapak Hanafi Hamzah. Pak, tadi kita sempat terpotong nih Pak pertanyaan saya terkait dengan titik-titik mana aja di Sulawesi Selatan yang sudah menikmati hujan perdana Pak, silahkan. Jadi umumnya itu sudah menikmati hujan ya. Alhamdulillah ya kalau kita ucapkan begitu seperti itu. Nah, yang sekarang kita tunggu-tunggu hujan selanjutnya. Karena yang namanya transisi tidak selamanya setiap hari itu ada hujan. Kadang-kadang satu hari hujan, 2 hari libur, kemudian turun lagi, libur lagi satu, hujannya 2 hari. Seperti itu yang terjadi pada kondisi sekarang sampai masuknya musim hujan pada bulan November 2023. Jadi seperti itu pola-pola yang ada. Dan ada wilayah kita, walaupun El Nino kemarin efeknya sangat luar biasa terhadap wilayah kita, tapi ada saja wilayah yang tidak terlalu terpengaruh efeknya, yaitu wilayah Luhut Utara hingga ke Luhut Timur. Itu sepanjang kemarin kita kemarau, wilayah tersebut anteng-anteng saja ya. Oh, jadi justru berbeda Pak ya situasinya. Hujan, ya, seperti itu. Jadi di daerah Luhut sana tetap normal-normal saja seperti itu Pak, sekali. Dibandingkan dengan wilayah kita di kalau saat ini di Kota Makassar seperti itu. Yeah. Apa yang bisa membuat perbedaan itu, Pak? Jadi begini, ada arus dinamika atmosfer yang terjadi di Teluk Bone, di mana angin secara lokal itu menuju ke utara, ya, menuju ke utara, kemudian membawa uap air dari Teluk Bone sampai ke lereng pegunungan sebelah utara, Luhut Utara, kemudian Luhut Timur, namanya Pegunungan Balaise. Itu terjadi pengangkatan massa udara basah yang terbawa dari Teluk Bone tersebut. Terjadi pengangkatan massa udara basah ini mengakibatkan terbentuknya awan-awan hujan. Dan ini rutin terjadi, ya, terjadi pada wilayah Luhut Utara hingga ke Luhut Timur tersebut. Sedangkan wilayah lain, walaupun dekat Teluk Bone, karena arus anginnya dari selatan, itu tidak memberikan dampak seperti yang dua wilayah kita tadi itu. Nah tadi kalau sudah disebutkan juga bahwa perkiraan nantinya akan ada musim hujan nanti di pertengahan November Pak ya, seperti itu. Tetapi kalau di tahun-tahun sebelumnya kalau misalnya tidak ada musim kemarau panjang seperti ini, biasanya normalnya musim hujan itu di bulan berapa sih Pak? Oktober untuk wilayah Makassar. Sebenarnya akhir Oktober Pak ya, tapi kemudian dengan adanya ini jadi akhir Oktober tahun ini kita masih pembukaan gitu. Masih ya, mudah-mudahan tidak di PHP ya. Mudah-mudahan pertengahan November nanti betul-betul terjadi musim hujan seperti itu Pak ya. Tapi hujan yang kita harapkan hujan yang membawa berkah, bukan membawa banjir ya. Betul membawa berkah dan juga tentunya manfaat untuk banyak orang seperti itu. Nah Pak, kalau kita berbicara mengenai jika nantinya telah masuk musim hujan, apakah nantinya musim hujan ini juga akan jadinya lebih panjang Pak? Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak sendiri bahwa harusnya bulan di akhir Oktober seperti itu. Ya. Jadi sifat musim hujan kita tahun ini untuk wilayah Makassar itu normal ya. Ya, artinya kondisi ini sama dengan yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya 3 tahun berturut-turut ini, tahun 2000, 2001, 2002 kita agak dipengaruhi oleh fenomena La Nina ya. Kalau 2023 ini El Nino, 3 tahun sebelumnya ada La Nina. Nah, di mana pada waktu musim kemarau tahun-tahun yang saya sebutkan tadi itu sering sekali terjadi hujan. Jadi kadang-kadang masyarakat menanyakan, apakah ini tidak terjadi kemarau? Sebetulnya terjadi kemarau, cuma kemarau yang banyak hujan. Ya,
Tapi dalam satu dasarian hujan yang terjadi itu tidak melebihi 50 mm. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau El Nino tadi itu berarti musim kemarau yang lebih panjang seperti itu Pak ya. Ya. Kalau El La Nina justru kebalikannya. Kebalikannya. Musim kemarau tapi banyak hujannya hujan, seperti seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga Pak, kalau kita berbicara mengenai musim hujan, pasti nggak bisa lepas juga Pak dari potensi angin yang kencang. Ini seperti apa di tahun ini Pak? Ya. Jadi awal-awal musim hujan, transisi seperti sekarang, itu kadang-kadang kita harus waspadai kondisi yang seperti itu, di mana awan yang tumbuh secara vertikal, kemudian dalam skala-skala lokal, itu pada saat matangnya ada 3 fenomenanya. Pertama, hujan deras tiba-tiba. Iya. Durasinya tidak sampai 10 menit. Iya, kadang-kadang seperti itu Iya. Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua, angin kencang. Iya. Turun dari sel awan tersebut, biasa mengakibatkan wilayah dengan dataran yang bergelombang. Itu kalau tertimpa mengakibatkan terjadinya pusaran-pusaran angin. Makanya orang melihatnya sebagai angin yang berputar. Kemudian yang ketiga itu adanya badai guntur. Jadi 3 fenomena ini yang memang akan terjadi pada awal-awal musim hujan seperti sekarang. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin buat para pemirsa di rumah tiba-tiba angin hujan kencang nih Pak, hujan deras seperti Ya. itu, tapi durasinya singkat 3 sampai 10 menit itu normal Pak ya. Betul. Ini merupakan fenomena-fenomena yang terjadi. Dan ada satu seperti lagi itu. kadang-kadang pada saat terjadi hujan seperti itu ada butiran es yang jatuh. Oke. Ya. Nah ini Itu yang sempat normal. viral-viral juga nih Pak Ya. ya. Kok datunya butiran es gitu. Iya, butiran es. Tapi itu adakah penjelasan ilmiah di baliknya Pak? Jadi sebetulnya begini, di sel awal itu kan ada dinamika yang terjadi, gerak udara di mana terjadi gerak udara yang kacau, tidak beraturan. Ya, ada yang dari puncak awan bergerak ke bawah, ada dari dasar awan bergerak ke atas itu. Jadi kacau tuh Jadi Pak. terjadi Iya. kacau ya. Jadi tiba-tiba kalau dari puncak awan turun, terjadi hembusan angin yang cukup kuat, itu belum sempat butiran es berubah jadi air seutuhnya, itu sudah jatuh ke permukaan bumi kita seperti itu. Jadi Ya. itu kemudian penjelasan Pak ya, Ya. kenapa kemudian kadang-kadang ada jatuh butiran es Seperti gitu. itu. Kalau orang-orang bilangnya hujan es Pak, hujan Hujan batu es es, gitu. ya. Nah Pak, kalau kita berbicara juga Pak mengenai tadi kalau misalnya dikatakan musim hujan, salah satu kriterianya adalah dengan kadar 50 mm gitu Pak ya. Jadi jumlah curah hujan yang jatuh dalam 10 hari itu satu dasarian lebih dari 50 mm. Oke, jadi kalau misalnya Pak, jika misalnya kemudian lebih dari 50, apakah itu bisa menyebabkan banjir Pak atau seperti apa? Iya, karena biasa kadang-kadang terjadi curah hujan jatuh dalam intensitas yang ya boleh katakan very lebat itu. Jadi sangat lebat. Iya. Lebih dari 150 mm itu sudah masuk kategori ekstrim. Ekstrim. Iya. Iya. Bahkan kadang-kadang curah hujan terjadi bisa sampai 300, bisa menjadi 250 dalam satu hari itu, dalam 24 jam. Itu sering sekali terjadi di wilayah kita. Maka itu kemudian bisa memberikan potensi terjadinya banjir Pak ya? Ya jelas, karena wilayah-wilayah tertentu di Kota Makassar kan daerah cekungan ya. Nah, ini yang biasa kita petakan sebagai daerah yang memang sudah langganan itu. Ya. Sudah langganan Sudah seperti itu Pak. langganan. Nah Pak, kalau misalnya apakah kadar curah hujan ini sudah bisa diprediksi sejak dini atau seperti apa Pak? Jadi untuk prediksi secara luas itu ya kita hanya memberikan dalam dalam durasi waktu itu satu dasarian. Kalau harian belum kita bisa prediksi jumlah curah hujannya. Tapi kalau dasarian kita perkirakan dalam 10 harian jumlahnya akumulasinya dalam 10 hari itu jumlahnya segini. Seperti itu. Tapi apakah ada potensi kalau misalnya sudah bisa diprediksi satu dasarian, apakah ada potensi itu terjadi di musim penghujan kali ini Pak? Ada. Ada, Ya Pak, walaupun pengaruh El Nino masih ada, tetap saja ada karena sekarang kan transisi ya, peralihan Iya. di mana musim kemarau ke musim hujan,
angin juga dari angin monsun timur ke monsun barat, ini semua terjadi perubahan seperti itu. Dan pada suatu saat tertentu kondisi angin monsun barat cukup kencang dan semua itu bisa saja terjadi seperti itu. Baik. Nah Pak, dengan misalnya kemudian beberapa hari kemarin sudah ada curah hujan perdana di beberapa wilayah, apakah menurut Anda sendiri ini sudah bisa membantu daerah kekeringan atau belum cukup sama sekali? Itu sangat membantu, walaupun masih kecil ya, sangat membantu. Jadi walaupun saya juga lihat debit dari beberapa waduk yang saya pantau naik sedikit. Naik sedikit Pak ya? Naik sedikit. Seperti Bili-Bili itu naik sedikit ya. Ya belum sampai naiknya 1 meter. Tapi lumayan ya 0, berapa itu. Ya, jadi sebuah kondisi yang sangat menggembirakan. Dan sekali lagi kita harapkan bahwa kondisi hujan yang terjadi ini tidak terlalu lebat pada awal-awal seperti sekarang. Karena kalau terlalu lebat juga itu seperti mendapatkan kondisi yang mendadak ya. Iya. Jadi air itu belum meresap, belum mengalir, mendapatkan kondisi di mana seperti itu ya. Walaupun mungkin dampaknya tidak seheboh banjir beneran, tapi banjir lokal itu kan lumayan lah menghambat aktivitas kita. Iya, jadi memang walaupun hujan kemarin ini masih sedikit kadarnya Pak ya, tapi sudah sangat membantu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Kita masih akan ngobrol panjang lebar terkait dengan cuaca yang ada di Sulawesi Selatan, namun kita jeda sejenak dulu Pak. Kita masih akan kembali di Sapa Sulsel, tetaplah bersama kami. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bapak Hanafi Hamzah selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Kota Makassar. Nah Pak Hanafi, kalau kita berbicara mengenai masuknya musim penghujan gitu Pak, apakah memang seluruh wilayah di Sulawesi Selatan ini serempak nantinya di pertengahan November atau seperti apa Pak? Iya. Jadi kita lakukan analisis data yang cukup lama, seriesnya sampai 30 tahun. Iya. Kemudian kita mendapatkan wilayah-wilayah dengan kondisi yang agak berbeda-beda. Berbeda-beda Pak ya? Ada 24 tipe. Ada 24 wilayah yang kita bagi ya dari hasil daripada analisis data yang cukup lama tersebut. Daerah yang paling cepat masuk musim hujan itu pada bulan Oktober ini itu ada kita pantau sekitar Nrekang ya. Jadi kita lihat di Kabupaten Nrekang itu pada bulan Oktober ini sudah masuk musim hujan. Oh, jadi ternyata kalau di Nrekang ini di bulan Oktober ternyata sudah masuk musim penghujan Pak ya? Betul-betul iya, ya. Iya. Kemudian kebanyakan wilayah kita itu nanti masuk musim hujan pada bulan November, ya. Bulan November
apakah dari dasarian 1 hingga dasarian 3. Kemudian ada beberapa di bulan Desember, yang paling lambat itu di bulan April. Wah, jadi ternyata ada beberapa wilayah Pak ya, Iya. yang musim penghujannya bahkan di bulan April tahun depan. Iya. Itu wilayah apa saja Pak? Jadi yang pertama itu Bone bagian timur dan sebagian kecil Sinjai. Kemudian sebagian kecil Endrekang bagian selatan, Sidrap bagian tengah, Wajo bagian selatan, sebagian kecil Bone bagian utara, dan sebagian kecil Sopeng bagian utara. Oke. Nah, ini yang paling terakhir nih, April baru masuk musim hujan. Iya, jadi mungkin untuk wilayah-wilayah yang disebutkan oleh Iya, Pak betul, Hanafi ya, tadi ya. yang masih harus bersabar menanti musim penghujan yang nantinya akan jatuh di bulan April Iya, gitu. betul. Kalau yang untuk pertengahan November ini wilayah apa saja Pak? Ini Makassar ya. Iya. Ya, Makassar yang paling harus kita. Kemudian awal November itu banyak juga. Kemudian akhir November juga ada berapa ya. Termasuk pesisir barat Takalar, sebagian Jeneponto bagian barat dan sebagian Goa bagian barat. Itu akhir November baru masuk. Oke. Kemudian sebagian kecil Takalar bagian timur, sebagian besar Jeneponto, Goa bagian selatan, dan sebagian kecil Banteng bagian barat itu November baru masuk. November. Jadi variasinya ya seperti seperti itu. Jadi itu. memang agak bervariasi ya, Bervariasi, beda-beda ya. setiap kabupaten. Ya. Nah, Pak, kalau boleh tahu juga apa sih yang penjelasan ilmiah di baliknya kenapa bisa kita sama-sama Sulawesi Selatan tapi kemudian berbeda-beda waktu masuk musim penghujannya, Pak? Ya. Jadi namanya wilayah kita ya, letak pertama topografinya, ada ketinggian, kemudian geografisnya. Letaknya tadi ada yang pengaruh danau, pengaruh teluk. Ya, kemudian itu semua kan variasi-variasi yang terjadi permukaan bumi kita, walaupun asal mula cuaca itu sama misalnya. Tapi karena adanya perbedaan, ada satu dihalangi pegunungan, ada satu tidak ada pegunungannya, pasti pola hujannya beda. Pola hujannya Seperti beda itu. gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi memang sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan topografisnya Ya, seperti itu. betul. Baik, Pak, kalau kita berbicara tadi kemudian sudah ada beberapa wilayah yang beda-beda datangnya musim penghujan. Apakah ada keluhan-keluhan yang masuk ataupun yang sering curhat mungkin ke BMKG melalui sosial media? Keluhan-keluhan apa saja, Pak? Oh, tiap hari banyak. Tiap hari, Pak ya? Iya. Apa aja tuh Pak isinya? Tapi umumnya sekarang kan berkaitan dengan ya ketersediaan air ya, PLN yang padam, kemudian PDAM yang macet, itu semuanya kan kaitan dengan masyarakat kita, berkaitan dengan cuaca. Dan mau apa lagi, karena memang kondisinya demikian sehingga mau tidak mau kita sebagai masyarakat itu harus sabar menghadapi kondisi seperti ini. Karena mau tidak mau ini akan berulang lagi ke depannya. Jadi bagaimana strategi kita untuk menghadapi yang seperti ini, itu yang perlu kita perkuat ke depannya. Jadi ada potensi bahwa kejadian ini bisa berulang lagi Pak Ya, ke depannya? betul sekali. Namanya El Nino La Nina itu periodik terjadi ya. Ya, periodik terjadi. Dan ini memang harus kita antisipasi. Agar yang namanya yang setelah kita rasakan sama-sama ini berkurang mungkin ya, kita kurangi. Tapi untuk pengaruh secara umum agar tidak terjadi itu tidak bisa juga. Karena yang namanya alam, siapa yang bisa menghalangi alam? Tidak ada yang bisa menebak seperti itu Pak ya, ciptaan dari Tuhan kita semua. Baik, nah Pak, mungkin terakhir untuk Bapak Hanafi bisa memberikan himbauan mungkin kepada masyarakat, pesan-pesan terakhirnya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan di masa transisi ini, dan juga untuk wilayah yang masih lama musim penghujannya, apa saja yang mereka harus persiapkan? Silahkan Pak. Ya, yang pertama mungkin yang paling harus kita bijak yaitu bahwa segala sesuatu kan berputar ya, sesuai dengan rodanya. Kadang-kadang roda yang sebelah ini di atas, kemudian di bawah. Seperti itu terjadi pada kondisi cuaca kita. Nah, ini kita menjelang musim hujan. Yang kita harus antisipasi adalah bagaimana agar hujan itu bisa segera mengalir, bisa segera meresap, bisa segera masuk ke dalam bumi kita. Ya. Kalau tidak ada kondisi yang demikian, itu artinya kita memelihara potensi bencana. Nah, kalau tidak mengalir dengan baik, aliran air diselokan, itu potensi untuk terjadinya bencana sangat besar. Jadi sekarang bagaimana caranya agar lingkungan kita bisa bersihkan? Ya, kita bersihkan agar air yang jatuh bisa segera mengalir, kemudian menuju ke sungai-sungai. Kemudian sungai-sungai tetap juga harus kita bersihkan. Kemudian yang harus kita antisipasi adalah angin kencang yang secara mendadak.
Nah, apa yang harus kita lakukan secara bijak? Kita jangan menebang pohon, tetapi kita memangkas pohon. Aliran angin apabila terhambat bisa mengakibatkan terjadinya pohon tumbang. Demikian juga dengan papan-papan reklame yang harus kita perkuat. Apabila terjadi angin kencang, ini mungkin kita bisa jamin kalau tidak akan jatuh seperti itu. Ini semua yang harus kita perhatikan di sekeliling kita agar nanti masuk musim hujan, puncak musim hujan, hal-hal yang mungkin kita cemaskan dapat kita hindari. Oh baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ya, Pak makasih Hanafi tadi kembali, pesan-pesannya ya. bahwa memang semoga musim penghujan bisa datang membawa berkah untuk seluruh masyarakat. Ya. Namun bukan hanya itu, tentunya juga kita harus mempersiapkan diri dengan lingkungan yang bersih Pak ya, agar bencana-bencana yang tidak diinginkan itu tidak terjadi seperti itu. Amin. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih. Hanafi sudah meluangkan waktunya. Kita ngobrol panjang lebar Ya, siap. terkait dengan cuaca yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak Hanafi. Dan juga saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel. Namun sebelum itu sekali lagi mewakili seluruh tim Sapa Sulsel dan Kompas TV Makassar, kami kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk Anda pemirsa setia Sapa Sulsel, sehingga program acara ini telah dinobatkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Selatan sebagai pemenang kategori program talk show televisi terbaik di ajang KPD Award 2023. Dukung kami agar dapat terus memberikan yang terbaik bagi Anda pemirsa Kompas TV Makassar. Terakhir, saya Linda Wirawan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.